Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Aliyah Nabila dengan NIM F1C122001. Saya merupakan mahasiswa dari program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia sebagai syarat dari ujian akhir semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Pak Ade Adriyadi, SSI, MSI. Berikut video pembelajarannya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya flora merupakan tumbuhan dan fauna merupakan hewan-hewan. Nah, di Indonesia sendiri, persebaran flora dan faunanya dibagi menjadi 3 wilayah yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan antara wilayah barat dan wilayah tengah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan wilayah timur dengan wilayah tengah. Wilayah-wilayah persebarannya yaitu yang pertama ada wilayah barat atau wilayah Asiatis, kemudian yang di wilayah tengah yaitu peralihan, kemudian yang di wilayah timur itu biasa disebut dengan Australis. Persebaran flora. Persebaran flora di wilayah barat atau Asiatis. Nah, jenis flora di Indonesia bagian barat ini disebut dengan flora tipe Asiatis karena Indonesia bagian barat ini berada dekat dengan benua Asia. Kemudian, tidak hanya wilayah saja yang dekat dengan benua Asia, tapi karena tipe flora di Indonesia bagian barat ini dipengaruhi atau mirip dengan flora yang ada di benua Asia. Sehingga flora yang terdapat di Indonesia bagian barat ini didominasi oleh vegetasi hutan hujan tropis yang lebat. Hal ini karena wilayah Indonesia ini bagian baratnya mempunyai tingkat curah hujan dan juga kelembapan yang tinggi. Nah, ciri-ciri dari flora yang ada di Indonesia di bagian barat itu yang pertama mempunyai jenis-jenis kayu yang berharga, kemudian selalu hijau sepanjang tahun, kemudian memiliki jenis pohon yang tumbuh bersifat heterogen, dan terdapat spesies flora endemik. Contohnya itu ada Rafflesia arnoldii, anggrek, bunga bangkai, kantung semar, kayu jati, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah yang kedua yaitu wilayah tengah atau peralihan. Nah, flora yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah ini disebut juga dengan flora tipe peralihan karena letaknya yang berada di antara tipe Asiatis dan juga tipe Australis. Memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki ukuran daun yang kecil, yang kedua tumbuhannya memiliki ukuran yang kecil, kemudian yang ketiga tumbuhannya memiliki daun yang pendek, dan yang keempat itu dia hanya tumbuh di Indonesia, jadi tidak ada di negara lain. Contohnya adalah cempaka, cendana, anggrek serat, dan lain-lain. Kemudian wilayah yang ketiga yaitu wilayah timur atau Australis. Nah, Indonesia Timur ini terletak di dekat benua Australia sehingga dikenal dengan tipe Australis. Flora tipe Australis juga dipengaruhi oleh flora yang berada di benua Australia. Nah, flora tipe Australis ini memiliki ciri-ciri yang pertama terletak di dangkalan Sahul atau pukaran Sahul, yang kedua itu terdapat di sekitar wilayah Papua dan Maluku, yang ketiga memiliki daun paralel, yang keempat itu memiliki daun yang panjang. Contoh dari flora tipe Australis ini yang pertama itu matoa, kemudian cendana, kayu eboni, dan siwalan. Persebaran fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada di wilayah barat atau Asiatis. Nah, peta persebaran fauna di Indonesia bagian barat ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di fauna di Indonesia bagian barat ini sering disebut sebagai wilayah fauna tanah Sunda. Memiliki ciri-ciri yaitu berbadan besar, kemudian burungnya memiliki warna bulu yang kurang menarik, dan kebanyakan primata. Nah, jenis-jenis fauna di Indonesia bagian barat ini contohnya adalah gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1, tapir, rusa, beruang madu, kemudian monyet, orangutan, babi hutan, elang, jalak, merak, kuntilanak. Wilayah yang kedua yaitu wilayah tengah
tengah atau peralihan. Nah, wilayah ini merupakan wilayah peralihan antara fauna asiatis dan fauna australis. Nah, wilayah ini terdiri dari Pulau Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak memiliki bulu yang lebat. Salah satu contoh hewan yang terdapat pada wilayah peralihan ini adalah komodo, dan komodo ini tidak terdapat di negara manapun, hanya ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu wilayah timur atau australis. Nah, persebaran fauna di Indonesia bagian timur ini biasa disebut dengan fauna tanah sahul. Nah, wilayah ini meliputi wilayah Papua, kemudian pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan Maluku. Nah, ciri-ciri dari fauna yang ada di wilayah timur ini adalah mamalia kecil, kemudian memiliki warna bulu yang mencolok, dan hewannya itu kebanyakan berkantung. Nah, jenis-jenis fauna Indonesia di bagian timur ini antara lain adalah kanguru, kemudian walabi, noktiak, obosumayang, kuskus, kemudian ada cendrawasih, kasuari, dan kakatua. Nah, jadi dari video penjelasan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dari saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia ini memiliki 3 wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada wilayah barat, yaitu wilayah oriental atau wilayah asiatis, kemudian wilayah tengah itu peralihan, kemudian wilayah timur yaitu australis. Nah, dari ketiga wilayah ini memiliki ciri-ciri hewan yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tumbuhan yang berbeda juga. 3, 2, 1. Tak mau miskin, tak ingin kaya, hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian video pembelajaran dari saya, semoga dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.